telah berhasil mengidentifikasi 8 jenazah dan hari ini kembali tim DVI berhasil mengidentifikasi 4 jenazah sehingga total sampai hari ini ada 12 jenazah yang telah teridentifikasi, 15 jenazah yang telah diterima oleh Rumah Sakit Polri Bayangkara tingkat 1. Keluarga dari jenazah atas nama Sumiati, korban kebakaran Depo Pertamina Pelumpang Koja Jakarta Utara, Acep Hidayat, menolak perlakuan pengirim surat titipan dari PT Pertamina DRS Polri Kramat Jati. Acep menuturkan saat ingin mengeluarkan jenazah almarhumah Sumiati di RS Polri Kramat Jati, ada pria yang tiba-tiba menyodorkan surat pernyataan tidak boleh menuntut Pertamina Group dengan imbalan diberi uang senilai 10 juta per jenazah. Ia mengaku menolak uang tersebut. Ia bilang, bagaimana kalau dibalik? Saya bunuh kamu lalu saya kasih 10 juta ke istrimu, mau? Kami tidak mau diperlakukan semena-mena. Acep merasa sakit hati dengan tawaran yang menurutnya tidak memiliki akhlak yang baik itu. Kedatangan pihaknya ke RS Polri Kramat Jati hanya untuk mengeluarkan 4 jenazah anggota keluarganya yang sudah selesai diidentifikasi, bukan untuk meminta belas kasihan dari siapapun. 4 dari 15 korban kebakaran yang meninggal dunia dan identitasnya sudah teridentifikasi merupakan keluarga Acep Hidayat, yakni Sumiati mertua, Trisria, anak yang nomor 3, Rafasya Yazid atau Illa, keponakan, dan M. Suheri Irawan, adik ipar. Namun, pengirim surat titipan itu tiba-tiba mendekatinya dan menyerahkan sebentuk formulir yang isinya seperti sebuah surat pernyataan dari keluarga korban untuk tidak menuntut PT Pertamina yang harapannya akan ditandatangani Acep, namun Acep menolak. Acep menduga surat tersebut bukan berasal dari PT Pertamina karena tidak ada kop suratnya, diduga sengaja agar tidak bisa diklaim surat itu dibuat sendiri oleh mereka. Menurut Acep, surat yang diberikan seperti formulir kosong dengan kolom untuk nama dan lain-lain. Lalu poin 3 ada kata-kata bersedia untuk tidak menuntut Pertamina Group. Acep juga heran karena setelah tanda tangan pengeluaran jenazah dan diberikan surat kematian, oknum tersebut bisa masuk ke ruang administrasi di RS Polri Kramat Jati. Oknum tidak mengaku sebagai apa di Pertamina, makanya ia tidak percaya akan diberikan total 40 juta untuk 4 jenazah anggota keluarganya setelah menandatangani surat tersebut. Acep ingin PT Pertamina merespon kejadian ini dengan cara kerjasama yang baik agar bertemu solusi yang terbaik. Setelah pulang, kami makamkan Ibu Iriana. Sampai itu langsung kami bikin tahlilan. Setelah tahlilan baru paginya dia bercerita kalau dia dikasih uang sama seseorang 10 juta dan harus menandatangani ini. Karena pada saat itu dia lagi pusing, dia tanda tangan aja. Keluarga korban kebakaran Depo Pertamina Pelumpang kawasan Tanah Merah Koja, Jakarta Utara lainnya, yakni Hadi Maimunah, mengatakan bahwa setelah pemeriksaan jenazah adiknya itu dinyatakan selesai dan bisa dibawa pulang untuk dikubur, pihak keluarga juga didatangi pengirim titipan surat dari PT Pertamina. Saat itu, perwakilan Pertamina menyerahkan sejumlah dokumen atau surat kepada orang tua korban untuk ditandatangani. Hal itu, menurut Maimunah, menjadi persyaratan agar jenazah bisa keluar Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Maimunah sangat menyesalkan apa yang dilakukan pihak misterius tersebut. Apalagi, ia baru tahu jika ternyata dalam surat itu ada poin tidak boleh menggugat Pertamina Group. Menurutnya, pelaku seperti ingin menjebak pihaknya, karena dirinya sendiri baru tahu ada poin tidak boleh menggugat PT Pertamina dari berita. Maimunah juga tidak dapat mengecek ulang karena tidak menerima salinan suratnya. Hadi menjadi salah satu korban meninggal akibat kebakaran Depo Pertamina Pelumpang. Sebelum dikebumikan di TPU Semper, jenazah korban Hadi sempat dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi tes DNA selama beberapa hari. Senada dengan Irianto, anak dari korban meninggal dunia atas nama Iriana, pihaknya juga menerima surat saat menunggu proses penyerahan jenazah sang ibu di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Surat itu ditandatangani salah satu adiknya, Sulistiawati, karena tidak tahu. Dikiranya itu semacam surat pengeluaran jenazah. Ternyata ada uang 10 juta yang diberikan ke adik kandungnya di RS Polri Kramat Jati setelah penandatanganan surat tersebut. Menurut Irianto, pihak Pertamina kurang tepat memberi surat tersebut dan langsung meminta sang adik menandatanganinya dalam kondisi sedang kalau diselimuti duka.
Irianto mengaku sudah melaporkan ke polisi atas kasus ini dan berharap kedepannya pengirim surat tersebut bisa dipertemukan dengan keluarga korban dan menjelaskan perbuatannya. Eksekutif General Manager Pertamina bagian Barat, Denny Curkati, mengatakan pihaknya akan mengecek peristiwa itu karena mengatasnamakan PT Pertamina Patraniaga. Ia akan mengkonfirmasi berkaitan seperti itu karena dirinya masih mendata masing-masing korban, baik yang ahli warisnya, tentu akan coba didata, kemudian terkait pemberian nanti dikonfirmasi dengan tim di Pelumpang. Denny menambahkan, Pertamina ikut berdoa dan mendoakan agar korban musibah ini mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah. Dan tentunya masih ada beberapa yang sedang mengalami perawatan dapat cepat dipulihkan kembali kesehatannya. Pertamina juga menanggung beban biaya perawatan korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang seluruhnya hingga pulih di rumah sakit. Konfirmasi lagi ya, kaitan seperti itu karena kami juga masih mendata masing-masing korban, baik yang ahli warisnya tentunya masih kita coba data, kemudian terkait dengan pemberian nanti saya konfirmasi dengan tim kami di Pelumpang.